warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya In Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara kita Jumpa Tengah. Setelah Jumpa Tengah kemarin kita berhasil mendatangkan beliau, kali ini kita datangkan lagi dia. Jumpa Tengah. Di Jumpa Tengah, Bang Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, ya. Dapil Sumatera Utara 3. Bang Hinca kali ini datang di Jumpa Tengah, lagi-lagi dia bawa buku. Buku yang rasanya akan berkaitan lah dengan situasi dan kondisi kita hari ini. Di tengah landaan bencana, Tribun Medan, Tribun Network khususnya berduka atas kemalangan yang hari ini menimpa wilayah Sumatera Utara, wilayah Aceh dan wilayah Sumbar. Ada banyak saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah, Bang Hinca. Banjir bandang, tanah longsor, angka korban meninggal kemungkinan akan terus bertambah, Bang. Ya kita berduka atas peristiwa ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil, Bang, dari peristiwa bencana alam yang terjadi hari ini di 3 provinsi kita. Nah, di Jumpa Tengah ini juga rasanya berkaitan buku yang sedang dibuat Bang Hinca ini, Menjaga Nadi Negeri, dengan kondisi dan situasi yang terjadi hari ini khususnya di Sumatera Utara, Bang. Menjaga Nadi Negeri. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, Tribuners, saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini kami melalui harian Tribun Medan yang terbit setiap hari. Lalu ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini. Kalau mau lihat bagaimana perkembangan situasi dan kondisi pasca bencana di Sumatera Utara dan Aceh serta di Sumbar, bisa mengupdate informasinya melalui tribunmedan.com. Lalu bisa juga mengupdate melalui sosial media kami. Bang Hinca, sehat, Bang? Sehat. Saya baru tiba 3 hari yang lalu dan terima kasih kesempatan ini. Sekaligus saya menyampaikan empati dan duka yang mendalam untuk para korban bencana beberapa hari lalu Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Semoga mereka yang meninggalkan kita diterima Tuhan di sisinya, dan kita yang sekarang sedang berjuang menghadapi bencana ini untuk keluar dari masalah ini dikuatkan tenaga hati dan pikirannya, dan negara hadir secara utuh untuk membantu penyelamatan kemanusiaan ini. Sesuai janjiku, setiap kali aku turun reses pasti aku mampir kemari. Dan janjinya ditepati, Tribuners. Bang Hinca datang lagi ke sini membawa topik baru yang hari ini akan kita ulas lah. Ada buku baru yang dibuat oleh Bang Hinca, Menjaga Nadi Negeri. Ini kaitannya akan erat nanti pada bagaimana kemudian distribusi khususnya di migas ya, Bang ya. Betul. Lebih khusus lagi pada BBM. Nanti kita akan bahas itu nanti, Tribuners. Tapi rasanya tidak elok kalau tidak bertanya sama Bang Hinca apa yang sudah Abang buat dan Partai Demokrat buat untuk, walaupun Abang di Sumut 3 ya, Bang. Sumut 3 yang terdampak Langkat ya, Bang. Langkat sedikit Binjai lah. Langkat, sebentar aja. Binjai, kemudian Langkat rasanya erat kaitannya juga dengan saudara-saudara kita di Aceh. Aceh Tamiang, Bang ya. Aceh Tamiang juga menjadi lokasi yang terparah hari ini, Bang. Apa yang sudah Abang lakukan dan teman-teman Demokrat lakukan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang kemalangan ini, Bang? Pertama, kami 3 hari yang lalu sudah turun. Saya di Sumut 3. Saudara saya Bung Lokot Nasution di Sumut 1. Dan Sabam Sinaga di Sumut 2. Yang paling banyak di Sumut 2, Bang ya. Sumut 2 paling banyak. Tadi saya berkontak, dia masih kelelahan. Dan kemudian bersamaan dengan itu paginya itu Menko Infrastruktur Mas Ahaye yang juga Ketua Umum Partai Demokrat juga sudah hadir duluan. Lalu kemudian diikuti, baru disusul lagi dengan Presiden dan seluruh perangkat negeri lah ya. Kami sudah turun bersama. Tentu standar yang paling utama kami siapkan tentu adalah makanan, minuman, dan pakaian yang memang dibutuhkan di lapangan. Tetapi kami harus mengakui punya kesulitan besar. Karena jalan-jalan putus, akses darat kita, Bang ya, akses darat kita yang masih lumpuh ya hari ini. Sehingga terpaksa, misalnya saya bikin poskonya itu justru di Medan, di Jalan Singamaraja itu, di situ kita siapkan. Baru kemudian dari situ kita call di mana baru kita kirim tim ke titiknya, dan mobilnya pun
pas-pas saja supaya bisa paling terdekat lah. Kalaupun nggak bisa langsung dekat tiba terdekat untuk kemudian diestafetkan, dibagikan. Kebutuhannya saya kira terjadi air bersih ya Bang, makanan, air bersih dan pakaian yang seperlunya begitu, dan itu terus berjalan. Memang butuh juga teman-teman ini makanan tuh kayak roti kaleng supaya tidak kan nggak mungkin memasak. Jadi yang bisa langsung benar. dimakan begitu ya. Itu yang bisa kita siapkan terus menerus semampu kita. Yang terberat memang sahabat saya Sawam Sinaga di Siborong-borong, di Tarutung, terus sampai ke Sibolga sana dia Tapanuli Utara, Tengah. Tapanuli Tengah sampai Tapanuli Selatan. Nah itu tidak mudah ini dan perlu energi yang besar dari semua anak bangsa lah. Dan saya kira negara sudah hadir, termasuk presiden sendiri sudah hadir. Datang langsung ya Bang. Datang langsung. Nah kalau kita tadi ditanya apa itu yang sedang kami jalankan dan masih standby kami di sini. Tetapi yang membuat saya kemudian kaget di luar dugaan saya lah ialah memang kebetulan saya menulis buku ini tentang soal BBM kita yang memang tidak mudah dalam konteks kedaulatan negara. Dan pada saat masih di proses percetakan saya tiba, buku belum sampai nih. Jadi baru sampai kemarin malam atau tadi pagi lah tepatnya. Ini nyambung gitu kan. Dan akhirnya kegelisahanku terjadi. Dan ini real menjadi PR besar kita, PR nasional. Memang karena wilayah kita yang baik karena pulau-pulau, gunung, perbukitan, rawan longsor dan semua. Tentu soal hutan juga menjadi isu ya. Tapi dan kemudian memang curah hujan yang kalau kita sering sebut di Medan ini ya puting beliung yang bahasa kita itu kan yang memang luar biasa besarnya, mencurahkan hujan melebihi dari yang normal biasa. Jadi sedemikian rupa. Nah, apa yang mengagetkan saya sebegitu tiba di Medan, saya coba keliling. Hampir semua SPBU yang saya lihat itu ngantrinya panjang sekali. Turun dari Kuala Namu itu ada, kalau dari bawah itu ada berapa SPBU, kita sebutnya pom bensin. SPBU itu udah ngantri semua. Orang Medan bilang galon ya Bang? Orang bilang galon, orang Medan galon. Jangan bilang kalau Jakarta bilang galon gawat nanti. Yang datang air beneran ya. Jadi itu panjang sekali dan saya cek luar biasa. Nah tadi malam kebetulan saya sempat keliling sampai Simalungun, Siantar Simalungun, rata-rata begitu rupa. Saya cek lagi sampai ke Dairi, di Dairi sudah 4 jam ngantrinya bisa. Nah yang paling sedih lagi sudah ngantri, pada waktu giliran dia tiba habis itu. BBM sakit betul dia. Saya lihat 3 jam dia ngantri tiba-tiba sampai dia di nozzle itu habis katanya gitu kan. Dan saya lihat kesigapan teman-teman TNI Polri udah bahu-membahu menjaga ya. Karena itu memang sensitif sekali. Karena nyangkut, waduh aku besok pakai apa begitu. Barulah kita sadar betul bahwa sistem distribusi BBM kita dengan wilayah Indonesia yang begini dan rentan dengan bencana alam ini menjadi PR serius gitu. Dan saya menyebut itu distribusi itu nadi seperti badan kita ini kalau nadinya tidak bermasalah, lancar aliran darahnya, selesai lah ya Bang. Selesai sudah. Jadi hari-hari ini selain memang makanan dan minuman dan kebutuhan yang ke badan yang harus segera tiba dengan menembus batas-batas yang tadi putus, bersamaan dengan itu tidak boleh ada selang 1 detik pun harus sudah diikuti dengan distribusi BBM. Tapi memang betul Bang Ica, faktanya hari ini Tribuners bahwa bantuan makanan, bantuan sandang tadi, pakaian, selimut segala macam rasanya bisa dilakukan Bang. Titik-titik yang memang sulit dijangkau melalui darat, hari ini kita sudah lihat Pak Prabowo sudah menginstruksikan semua jajarannya, bahkan gubernur sudah turun langsung. Kita melihat bahwa ada gubernur, ada para bupati, kepala daerah yang menyuplai bantuan makanan, minuman dan kebutuhan selimut, pakaian itu melalui helikopter. Nah memang ada banyak respon Bang, ada banyak respon di sosial media. Ada yang bilang kenapa dilempar, kenapa tidak mendarat saja. Memang faktanya memang kalau mendarat dengan helikopter penuh beban itu tidak di helipad juga riskan ya Bang, riskan untuk. Tapi ketika ngomong soal BBM rasanya nggak mungkin dilempar dari helikopter Bang.
hanya bisa lewat darat, darat dan laut. Kalau Ketika udara nggak bisa. distribusi kita hari ini mungkin rasanya di Sumut jalur utama pendistribusian ke kabupaten kota lewat jalan darat rasanya, Bang. Iya, karena titik satu-satunya kan di Belawan ya, Ya. Gabion dan sekitarnya itu. Ini titik kita di sini. Dari sinilah terdistribusi ke 33 kabupaten kota kalau kita ngomongin Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Nah, sayang sekali pada hari pertama, kedua, ketiga mulai puting beliung yang kita sebut itu ternyata berdampak luas sekali sampai ke laut. Ya. Sehingga Kapal kapal-kapal tanker yang juga nggak bisa tanker, sandar ya, Bang. ya, yang memasok ke Belawan tadi nggak bisa sandar. Sementara stok ini kan kalau BBM ini udah ada hitung-hitungannya. Ya. Itu berangkat sekian, masuk sekian gitu, Ya. terus langsung habis. Berapa kiloliter untuk berapa hari Iya. itu kan sudah ada Iya. sudah ada Udah ada hitungan hitungan. kuota ya, Bang. Kotanya Ya, betul, sudah ada. betul. Begitu itu terganggu, maka ini habis, pasokan nggak ada, satu masalah. Yang masalah kedua yang mengantar ini tadi bencana di jalanan nggak sempat balik Ya. tepat waktu ini Ya. kendaraannya. Entah kendaraannya tertimbun longsor, Iya. entah supirnya juga nggak terisolasi dia di tengah hutan antara longsor. Iya. Dan itu mengganggu betul. Itulah siklus distribusi. nadi terganggu. Nah, sekarang itu udah tenang laut sehingga boleh bersandar. Apakah dengan serta merta ini selesai? Tidak, karena Jalur distribusi juga jalur belum distribusi terbuka. belum terbuka. Kendaraan tadi yang membawa juga belum tersedia cukup. Maka dia butuh bantuan lagi nanti pihak swasta dan masyarakat atau lainnya termasuk mungkin TNI dan Polri gitu ya. Butuh berapa lama mengubah atau membuat lagi normal? Sangat lama. Karena tadi harus tuntas dulu tadi jalan yang tadi daratnya. dalam daratnya. Dari laut tadi juga sudah cukup. ya. Kendaraan sudah oke, atur nih. Misal ya, satu kendaraan diberangkatkan dari Belawan pergi ke Pak Barat dan katakan ke Dairi. Nah, begitu terjadi misalnya longsor di Sembahi atau di Putuslah dia. Ini kan nggak balik nih. Yang dari sini pun nggak pergi. Nggak ada pilihan lain untuk menembus itu. Nah, jadi hari ini kita menyadari betul bahwa sistem distribusi seperti aliran darah dalam tubuh kita punya memang harus menjadi PR baru untuk mengantisipasi ngatasi ini. Gitu. Rasanya Indonesia yang kepulauan ini tidak hanya di Sumut, Bang ya. Faktanya hari ini ya kita merasakan betul itu bahwa alur distribusi makanan, minuman yang tadi lewat darat dirubah ke udara. Lalu arus distribusi BBM yang betul-betul mengandalkan darat terganggu sampai hari ini. Ya Tribuners merasakan di hari-hari ini bagaimana kemudian mau ngisi kereta kita aja dengan 1 liter sulitnya minta ampun. Betul. Bahkan ya hukum dagang berlaku, Bang. Pertalite itu sebotol minuman air mineral 1,5 liter bisa tembus 50.000. Dalam kondisi masyarakat sedang kesusahan ini rasanya itu memberatkan sekali. Dan itu pun kalau ada barangnya, Bang. Iya. 50.000 pasti dibeli, Bang. Iya. Kalau nggak ada barangnya, artinya kan mau pergi beli sembako nggak bisa, mau beraktivitas juga tidak bisa. Iya. Nah, kondisi ini rasanya menjadi apa ya, Bang? Menjadi contoh lah bagi kita bahwa yang tadi Abang bilang urat nadi kita ini harus betul-betul kita jaga dan tetap sehat. Dan itu Abang tuangkan mungkin dalam buku Menjaga Nadi Negeri ini ya, Bang ya. Dan siapakah nadi negeri itu? Itulah Pertamina. Sebuah perusahaan negara yang kita gadang-gadang, kita jaga, kita rawat menjadi besar sekali, bertanggung jawab terhadap segini besarnya anak negeri. 275 juta orang lebih tersebar di sekian luas, dan dia menjadi handalan kita di Pertamina. Di satu sisi kita banyak marah dengan dia kenapa terlambat, tapi di sisi lain tinggal dia tulang punggung kita. Dan rasanya, Bang, Pertamina tidak adil juga menyalahkan Pertamina sama sekali melulu kan begitu. Tidak, sama sekali tidak. Tadi saya dapat info terakhir teman-teman Pertamina itu sudah bergerak, Bang, untuk wilayah ke Aceh Singkil, ke Aceh Tamiang, di beberapa wilayah yang memang terisolir dan sudah dapat mereka lalui. Mereka sudah dropping, Bang. Sudah dropping, masuk lewat Langkat, Besitang, nembus betul ke sana ya, sampailah ke atas sana. Karena nunggu dari Aceh lebih lama ketimbang masuk dari Medan. kan? Betul, Bang. Nah, upaya-upaya itu rasanya sudah dilakukan Pertamina. Tapi PR berat menunggu mereka nanti, Bang. Bahwa hari ini ada contoh peristiwa bencana alam ini, otomatis distribusi mereka
terganggu. Ya. Nah, butuh solusi, Bang. Yes, betul. butuh betul, solusi. Betul. Kalau menyalahkan aja gampang rasanya, Bang. Kita harus mengucapkan terima kasih Ya. dan Apresiasi. kepada Pertamina di tengah kita kehilangan energi. Kekuatan, tinggal dia harapan. Nah, dia harus menjadi 24 jam menjaga nadi energi tadi ya. kan, dan Ya. kita harus respect kepada itu, bahwa kemudian ini pelajaran untuk membuat peta jalan yang lebih baik sebagai bangsa yang besar Ya. gitu. Kalau melihat ini, Bang, ya, alur distribusi, tentu di dalam buku Abang tadi saya baca itu juga dijelaskan, bahkan sampai kemudian Pertamina mempunyai beberapa banyak kilang, Ya. berapa banyak stasiun, berapa Ya. banyak tempat penyimpanan yang kemudian menjadi objek vital nasional. Ya. Yang Betul itu. artinya kalau sudah ngomong objek vital nasional, Tribuners rasanya perlu ekstra ya, Bang. Ya. Bukan hanya ancaman dalam bentuk peristiwa bencana alam. Ya. Mungkin saja dengan ancaman-ancaman lain, Bang. Betul itu. Bisa jadi sabotase, katakan begitu. Betul. Ya. Sabotase yang kita tidak berharap, kita berharap Tribuners masyarakat di Sumatera Utara tetap santun. Ya. Nah, tapi faktanya kita melihat beberapa supermarket, minimarket sudah kemudian karena orang lapar, Bang. Bahaya. Ya. Pasokan belum datang, Ya. ada barang di etalase kan. Ya. Ya. Rasanya tidak mungkin juga menghalau masyarakat Ya. yang sedang lapar untuk itu. Nah, kita berharap tidak terjadi tidak terjadi. untuk objek vital nasional Ya. dalam penyaluran BBM ini. Nah, di buku Menjaga Nadi Negeri Ya. ini apa yang Abang bahas secara spesifik terkait bagaimana kemudian mengatur Ya. distribusi BBM ini, Bang? Ya, jadi Bung Iin, kalau kita agak flashback sedikit, negeri kita ini pernah jaya raya di dunia internasional sebagai anggota OPEC, ya organisasi produksi minyak ya, Bang, dunia ya. Dunia. Dan kita banyak membangun negeri ini dari minyak gitu, dan luar biasa. Tapi kemudian berakhir era itu, masuklah asing, kayak bila Chevron. Jadi kalau di buku Bang Hinca ini ada dua kata yang menurut saya juga oke, kedaulatan energi. Dulu kita berdaulat, Bang. Sangat berdaulat, bahkan bisa mengekspor. Ya, gagah kita membangun dengan energi lewat BBM kita ini. Itu yang real terjadi era itu. Kemudian berakhir jadi pengimpor, dan itu yang jadi soal. Nah, setelah itu maka Pertamina lah satu-satunya yang kita harapkan menjadi tulang punggung di depan untuk mengatasi ini. Nah, sekarang kenapa kita perlu menjadi sangat serius mengenai Pertamina ini atau nadi negeri ini, dan kemudian tadi menjadi objek vital nasional. Ini kalau kita urai sedikit ya, kata objek dengan vital nasional pula, ini artinya yang paling utama dalam konteks nasional, berarti bernegara. Nah, jadi waktu setelah reformasi ini menjadi titik awal kita diskusikan kenapa ini menjadi isu penting. Ketika reformasi, dulu kita masih ABRI. Oke? ABRI reformasi kita koreksi, TNI kembali ke Bara. Tinggal lahirlah Polri secara utuh, secara kelembagaan terpisah dari ABRI. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang menjaga objek vital nasional ini gitu. Kalau dulu kan jelas itu. Ya. Nah, tapi karena mereka kembali, terpaksalah ini waktu itu presidennya Ibu Megawati mengeluarkan Kepres, keputusan presiden untuk meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamankan objek vital nasional. Itulah sebabnya kemudian di Polri ada namanya Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional. Ada namanya Pamopvit. Pam gitu ya, Opvit gitu Kalau disingkat. Tribuners biasanya lihat nengok mobil warna orange. Ya. Itu Pamopvit punya itu. Pengamanan objek vital nasional. Nah, itulah yang dijaga. Tetapi dalam perkembangannya ini nggak cukup. Mengapa? Tadi udah disebutkan. Disebut objek vital karena memang rentan terhadap banyak sebab yang membuat dia gagal. Karena namanya BBM bisa terbakar karena dia bahan yang memang mudah terbakar, dan pasti dijaga begitu ketat karena menimbun yang disebut kilang. Kilang minyak
dengan ukuran tertentu di Sumatera Utara, kebutuhannya sekian, rumah sekian, mobil sekian, maka harus tersedia sekian dalam kurun waktu sekian. Harus dijaga ini. Ya. Gitu kan? Dan kemudian pertanyaan berikut, kalau sudah ada kilangnya, isinya dari mana? Ya. Nah, itulah tadi kita mengimpor. Import, pasang di situ. Tapi kemudian saya mencatat puluhan bahkan mendekati ratusan. Kalau kita lihat dari awal dulu, itu kilang-kilang minyak kita banyak yang terbakar. Terbakar ya. Yang paling kita dengar misalnya tragedi Pelumpang. Yang Ya. di tengah-tengah Betul. masyarakat Ya. Itu begitu satu kilang minyak terbakar, dampaknya terganggu Ya. seluruh stok dan distribusi tadi kan. Di mana harus disimpan dan seterusnya. Karena itu pengamanan objek vital nasional menjadi penting. Nah, setelah ini terjadi seperti itu, pertanyaannya, gimana cara menjaga nadi itu? Nadi itu. Ya. Tentu menurut saya ini harus kita ubah strategi, cara baru yang lebih cepat. Karena ini harus gercep nih, gerak cepat ketika dibutuhkan. Sekali sehari saja tidak ada BBM di satu kota, Lumpuhlah maka lumpuhlah seluruh kegiatan ekonomi dan masyarakat Betul. itu. Jalan kaki kita semua. Tambahan satu lagi. Kalau dilihat dari BBM, kedaulatan kita dalam tanda kutip darurat. Karena stok yang kita import ini hanya mampu bertahan 20-30 hari saja. Artinya ketahanan energi BBM kita itu 20 hari. 20-30 hari saja. Katakanlah 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau misalnya harus perang besok pagi, Kalau ada konfrontasi misalnya, gawat kita. Jadi tidak boleh ini dibiarkan begitu saja. Nah, lalu ketika ada bencana seperti ini gawat ini. Jadi ini yang kita sebut objek vital nasional yang betul-betul harus dijaga. Kalau kita mau sebut lagi nih logistik. Kalau misalnya orang perang kan, Anda punya pasukan dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya logistik BBM, gimana kau memobilisasi ini? Nah, dalam konteks itu dengan bencana hari ini, memobilisasi logistik, sembako dan semuanya tadi ke satu titik di tempat bencana itu tanpa BBM-nya ya sia-sia juga. Nah, jadi ini sangat serius sekali. Nah, oleh karena itu situasi berubah, keadaan berubah, Indonesia harus menata ulang. Sebelum kita tata ulang ini, maka kita mendengar berita yang sangat tidak mengenakan. Perang Rusia dengan Ukraina berakibat fatal. Lintasan distribusi gas dan bahan bakar ke Eropa terganggu. Itu nadi lagi. Oke kan? Nah, kemudian tidak hanya lokal, global maupun internasional. Karena nanti kalau terganggu di sana, kita yang mau ngimpor dari sana, kita terganggu juga. Karena itu gerakan politik untuk keamanan dunia menjadi keharusan satu negara dengan yang lain karena saling ketergantungan. Kira-kira begitu. Jadi saya harus mengingatkan kata-katanya menjaga nadi negeri. Gitu. Tribuners, kalau kita tengok tadi Bang Hinca menyinggung bagaimana kemudian peperangan di belahan dunia lain itu berdampak pada kita. Dan di peperangan itu kalau kita lihat serangan-serangan ini kan sudah semakin canggih Bang, pakai drone orang-orang ini Bang. Dan yang diserang adalah objek vital tadi. Anda benar. Ketika dia mau melumpuhkan ini, tank udah siap, mobilisasi truk-truk pengangkut pasukan sudah siap, di drone-nya itu pangkalan minyak itu selesailah sudah urusan. Melemahlah kita kan gitu Bang. Betul. Dalam konteks kita punya ketahanan energi BBM tadi 30 hari. Rasanya ngeri-ngeri juga ya Bang. Nah, tapi kau tidak usah terlalu khawatir. Karena memang siklus BBM itu kayak darah, itu memang dia berputar gak boleh berhenti. Jadi sekalipun dia 20 hari atau 30 hari, sepanjang rutin itu tak terganggu, siklus kehidupan itu tetap aman. Yang perlu kita antisipasi, seperti juga kita, nggak mesti sudah sakit kau pergi ke dokter. Sering-sering juga lah check up ke dokter. Sering-sering juga lah kita cek seluruh sistem distribusi BBM kita ini. Dan ini saya kira sepanjang tahun 2025 isu distribusi BBM kita adalah isu paling besar. Ketika banyak juga teman-teman di Pertamina yang tergelincir harus berhadapan dengan soal para penegak hukum ya Bang. Jadi karena memang angkanya besar sekali. Anda hitung saja. Jadi satu hari kita bisa membelanjakan rupiah kita karena kayak dolar 1 sampai 1,2 triliun per hari.
hanya untuk membeli ini tadi. Sementara pasokan kita dari dalam negeri belum cukup. Target kita itu 1 juta barel per hari. Kita hanya mampu masih 500.000, 400.000. Maka import. Kan begitu. Karena itu saya teringat kalau tadi kemarin aku lewat selangkot itu di Pangkalan Berandan. Pangkalan inilah pertama. Dulu kita punya kejayaan di situ, di ya, Bang. situ. Pertama sekali perusahaan minyak terbaik di dunia, di Indonesia itu di Sumatera Utara, di Pangkalan Berandan itu. Sekarang nasibnya juga awak baru lewat juga situ, Bang. Sedih-sedih juga ya. Sedih. Saya merasa bukan Riau, bukan yang lain di kampung kita ini. Saya pikir kalau waktu itu sampai sekarang masih ada, nggak usah takut kita diskusi ini, karena pasti ada stok di situ, kita ada gitu. Dan kita produksi, Bang. Iya, dan sekarang masih ada disebutkan tuh objek vital nasional. Cuman kalau dia diproduksi lagi, memang cost-nya cara ekonomi mungkin sudah teknologi ya, Bang. Teknologi ya. Tapi saya akan tetap bilang dan atas nama Sumatera Utara meminta pemerintah pusat, Presiden Prabowo, hidupkan lagi kampung kami itu. Tapi Bang, sebelum ke sana, tadi saya menarik begini, Bang. Sumut misalnya, kita berharap dari Belawan. Pasokan kita ada di sana. Artinya, kalau saya kaitkan kemarin, kalau Tribunner sempat menyimak, Menteri Keuangan Pak Purbaya itu sempat RDP dia di DPR. Bahwa menyebut, ayo buat kilang baru. Sudah puluhan tahun kita nggak pernah buat kilang baru. Katanya begitu, Bang. Abang lah yang ada di Senayan sana kan. Dan dia mendorong untuk ayo buat kilang baru. Rasanya ketika kilang sepanjang Aceh sampai Papua sana kita bisa kondisikan di mana potensi kita bisa membuat kilang, rasanya menjawab tadi, Bang, ketergantungan ke negara lain dalam konteks impor dan membantu juga distribusi. Bisa dibayangkan misalnya tadi kalau Abang bilang Pangkalan Berandan diaktifkan lagi, atau ada apalah ya, survei antara Aceh dan Sumut ini ada tempat baru lagi yang bisa dijadikan kilang. Artinya kita punya tempat tersendiri. Sumatera aman dengan kilangnya, Pulau Jawa aman dengan kilangnya, Papua aman, Kalimantan aman dengan kilangnya. Bagaimana Abang merespon itu? Anda betul. Jadi saya komunikasi juga dengan Pak Purbaya, sahabat saya nih. Waktu dia bilang kita harus bangun 7 kilang minyak lagi, saya bilang, bro, Anda 7 benar. 7 kilang. Bro, Anda benar, saya bilang. Karena kita belum pernah lagi bangun kilang minyak, yang ada terbakar. Jadi yang ada berkurang, yang baru nggak tambah. Nggak ada. Nah, hari ini apa yang diingatkan Purbaya menjadi jawaban atas keinginan negara yang direpresentasikan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi kalau kita mau pastikan kita jaga nadi energi ini, maka nadi itu bisa digambarkan secara fisik. Kilang-kilang minyak itu berada tak jauh dari depan-depan rumah warga negara. Kira-kira gitu konsepnya. Oke? Jadi kalau ini kita ngomongin Sumatera, gitu ya. Di Aceh, setiap ada pelabuhan, mestinya di situ ada kilang yang besar. Jadi selain di misalnya Aceh ya, kemudian Belawan, mestinya di pantai barat, di Barus, pelabuhan Barus, itu harus sudah ada di situ. Itulah nanti yang mendistribusikan ke barat kan? Kalau putus sebelah timur, barat masih barat. Gitu. Ini kan kita tergantung satu aja di sini. Begitu Puting Beliung masuk Selat Malaka, selesai di barat. Semua. Nggak bisa. Mau mutar dia jauh sekali, bersandar dia nggak bisa. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya membangun kilang-kilang minyak itu, membangun di situ tidak berarti hanya memperbaiki yang sudah terbakar. Yang sudah terbakar harus ditegakkan ulang. Yang 7 tadi baru. Tambah baru buat baru sampai bukan mengaktifkan yang lama kan gitu, harus sampai ke timur sana supaya distribusi yang keadilan sosial yang terbaik yang bisa dirasakan warga negara kalau kita buat lagi lebih detail adalah keadilan BBM yang ada 24 jam setiap saat. Sama dengan warga negara butuh listrik, dia tinggal tekan kontaknya, listriknya nyala. Kalau dia butuh BBM-nya dia harus sudah ada. Itulah sebabnya SPBU dibuat terjauh sampai mendekati masyarakat. Nah, kalau ini kita kritik dari distribusinya, sampai mana SPBU kita? Ternyata baru sampai kecamatan. Contoh nih di kampungku sana di Asahan, di Eksongsongan, itu satu di Eksongsongan. Tapi untuk sampai ke desa-desa masih butuh 8 jam lagi. Jadi kawan-kawan tadi yang memanen sawit, sepeda motornya diubah supaya bisa bawa ini sehingga BBM-nya sedemikian rupa, dia nggak bisa lagi beli ngisi tangki berhenti. Dia harus bawa drum.
untuk stok di pasokan dia atas. di sana. Nah, Ya. polisi nangkap dia, katanya penimbunan, padahal dia pahlawan ekonomi. Ya. Karena negara belum bisa mengantarkan BBM tadi Sampai ke tingkat mereka sana. mereka, gitu. Entah dalam bentuk kelurahan entah dalam bentuk kampung Iya. misalnya. Itu yang saya sebut tadi, Ya. itu baru adil. Sehingga kalau terjadi apa yang hari ini terjadi bencana itu, mestinya tidak sampai mengganggu berapa hari ini Ya. yang berkepanjangan ini. Dan ini masih butuh 3, 4, 5 hari lagi loh. Ya, Supaya rasanya betul Bang. siklusnya jalan. Ke jalur Tapanuli sana aja, Tapanuli Raya rasanya butuh berhari-hari kita untuk kemudian mobil-mobil tangki Pertamina itu bisa mengakses Betul. mereka di sana. Dan konteksnya belum selesai, masyarakat Belum. ada panik buying di sana, Belum, ada ya. kebutuhan yang mendesak untuk kendaraan mereka. Rasanya akan, ya kita berharap tetap aman Bang ya, Iya, tetap aman. kita harapkan itu aman. Pertamina tetap menjalankan distribusinya dengan baik, masyarakat juga tetap Masyarakat harus dukung sabar, betul ya. dan sabar. Sabar. Nah, jadi itu betul. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Purbaya ya. Tapi kami tagih Anda. ya, Kita tagih. jangan omon-omon aja. Jangan omon-omon. 7 kau bilang, 7 kasih anggarannya. Jalankan itu. Yang sudah terbakar segera aktifkan kembali. Kalau ini plus-plus dari Suara Sumatera Utara, Pangkalan Berandan kembalikan. Ya. Kan begitu. Minimal untuk kami aja Sumatera Utara ini lah. Ya, amankan dulu lah di sini. Amankan Ya. karena titik pertama BBM atau minyak ada di Republik ini Pangkalan di Sumatera Berandan ya, Bang? Utara. Gitu ini perusahaan dari Tapi Pennsylvania. mesti apalah ya Bang, mesti melakukan studi kembali. Ya, tentu. Tentu kan kalau diaktifkannya nggak ada lagi minyak di situ kan juga. Nah, gini, hasil studi itu kan memang selalu ada. Ya. Masih ada, tinggal masuk skala ekonominya atau tidak. Ya. Kan begitu. Nah, Apakah bisa untuk ekspor misalnya Ya. atau untuk kebutuhan lokal? Oke, Misalnya. tapi paling tidak karena ini urusan kepentingan umum, kau boleh untung yang di Pulau Jawa, tapi Pangkalan Berandan cross subsidi dong, kan begitu kan? Cross subsidi supaya kami tenang bahwa kalaupun datang angin puting beliung, Nadi di negeri ini nadi masih ini tetap, tetap jalan gitu kan, supaya tenanglah Ya. gitu. Wah, sejarahnya itu, nah, kita catat sedemikian rupanya. Jadi akhirnya yang kita diskusikan ini betul-betul urusan negara yang sangat serius menyentuh warga negaranya. Sebab BBM berhenti, pasokan semua akan berhenti. berhenti semua. Seperti tubuh, ya sudah tidak berputar itu darah itu tadi, gitu. Putus nadi, habislah manusia kan gitu Bang, Habislah. kira-kira. Karena nggak ada lagi aktivitas ekonomi. Ya. Nah, yang mungkin juga perlu kita apresiasi kepada teman-teman Polri dan TNI yang sekarang ada di lapangan, yang menjaga di SPBU. Kemarin saya lewat Siantar, saya kontak itu teman-teman polisi di Siantar. Saran saya begini, karena waktu saya ambil lewat, saya tanya, udah berapa lama Bang ngantri? 3 jam Bang, padahal masih hampir Panjang 400 meter sekali, di belakang ya. itu, belakang masih panjang. Terus ada polisi di situ, saya bilang, Mas, Bang sebentar loh, udah berapa lama Anda bertugas? Sudah 8 jam Bang. Sini kasih tahu sama teman-teman aplusan Glenn ya. Karena begini, dia berdiri menjaga lalu lintas biasa itu normal. Tapi menjaga orang antri dengan harapan cemas-cemas, Ya. nggak dapat BBM ini bisa terjadi apa saja gitu. Nah, kita beruntung teman-teman polisi juga sudah ada TNI bisa menenangkan ini. Ya. Menenangkan ini dan masyarakat kita himbau sabarlah. Sabar, Situasinya ya. memang tidak dalam keadaan darurat ini, tidak ada barang itu. Jadi bersabar sambil terus Pertamina bekerja keras untuk segera mendistribusikan. Ini baru di tengah kota ya. Ya. Yang kita ngomongin Ini kan Medan, Medan, Siantar, Siantar, gitu ya. ya. Itu Betul, yang masih betul. nggak ada masalah, tapi barangnya nggak ada. Bagaimana kawan-kawan kita yang di daerah sana, gitu. ya. Jadi memang kita harus saling berempati. Ya. Kita beri respect kepada kawan-kawan, jaga itu semua gitu supaya baik. Termasuk yang Pertamina yang jaga itu. Ya, termasuk operator ya Bang. Iya, operator. karena pasti akan keluar kata-kata balas pantun yang sedap-sedap Kalau didengar. sudah 8 jam rasanya Aduh. badan sudah capek, Iya. pikiran dengan Manusiawi lah itu ya, kan. manusiawi lah ya. Dengan soft spokennya kita di sini Iya. kan ya Bang. Iya. Rasanya harus bersabar-sabar lah kita ya masyarakat Sumatera Utara. Kita Iya. berharap segera pulih Iya, lah ini. segera pulih dan Nah. negara atau pemerintah harus full lah untuk urusan ini gitu. Dan ini dianggap sangat serius. Kalau dalam perspektif perang, ini sebenarnya operasi militer non perang. TNI bisa harus berada di turun, situ ya. iya. Ya. Bang Ica, kan contoh yang kita bahas tadi adalah gangguan dalam bentuk bencana alam. Bencana alam ini baru bencana alam. Bencana alam. Walau udah kita singgung-singgung tadi.
geopolitik segala macam mungkin saja berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan kita. Objek vital nasional tadi titiknya bisa saja dia disabotase, bisa saja dia kalau katakanlah terbakar sendiri misalnya akibat kelalaian kayak akibat apa kan ada banyak faktor yang bisa kemudian membuat jalur distribusi yang abang bilang nadi negeri ini bisa terganggu. Ya. Info yang berkembang kemarin ada undang-undang baru katanya di Komisi 3 Bang yang sudah disahkan. Ya. Dalam konteks menjaga objek vital nasional termasuklah BBM kita ini. Ya, itu di Komisi 1 tentang Undang-Undang TNI. Ya, Undang-Undang TNI. Ya. Tapi memang bersinggungan juga dengan apa yang kita diskusikan di Komisi 3 karena itu nyangkut juga Polri. Kan? Polri. Ya, gitu. Nah, itu benar. Jadi kalau tadi kan aku ceritakan sedikit, awalnya segala sesuatu kan pengamanan itu oleh ABRI waktu itu. Tapi kemudian reformasi, Polri terpisah, TNI kembali ke barat. Jadi yang jagain ini Polri. Nah, setelah berubahnya undang-undang TNI yang kemarin itu tadi yang tadi Anda sebut itu kemudian masuklah yang kita sebut dengan undang-undang ini biar jangan salah ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Berlaku 26 Maret 2025 yang lalu. Jadi dia masuknya di Undang-Undang TNI. Nah, di situ substansinya apa, Bang? Di substansinya begini. Substansinya tugas ini di pasal 7 ya. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. BBM bisa jadi ancaman. Tadi kan. Tugas pokok itu dilakukan ada banyak nih. Salah satunya mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Nah, kalau objek vital nasional itu apa sih gitu? Kalau di Amerika selain tadi energi dan listrik itu termasuk kawasan pertanian. Karena kalau gagal panen terancam negara gitu. Jadi kenapa disebut objek vital begitu nasional yang kalau dia gagal berdampak luas secara nasib di secara nasional. Nah, BBM juga begitu. Jadi dengan begitu maka TNI harus sudah menganggap atau bekerja keras menjaga ini. Nah, lalu bagaimana cara membaca ini? Ini secara dijelaskan oleh ini kalau saya kutip ya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Dia mengatakan begini. Kegiatan pengamanan instalasi strategis terutama yang dimiliki Pertamina. Ini kita ngomongin tadi kan. Ya. Pertamina ini andalan kita. Merupakan bagian dari OMSP. Objek militer selain perang. Objek militer selain perang. Dan sudah tercantum dalam undang-undang. Pelaksananya dimulai Desember ini. Memang tadi Maret kan. Dia mulai dari sini. Pas ini. Nah, dengan menugaskan pasukan dari Angkatan Darat. Nah, jadi di mana dia harus muncul selain menjaga di kilang-kilang minyak itu, juga di SPBU itu harus dijaga supaya distribusinya baik karena udah menjadi tugas negara yang dipikul oleh TNI gitu. Jadi dari segi konsep itu kita sudah dalam posisi yang benar. Artinya serius nih jagain. Tapi sebentar, Bang. Tadi abang bilang sejak 99 perpisahannya TNI dan Polri ya. Ini diemban oleh Polri. Ya. Secara kelembagaan organisasi, tentu Polri tadi punya Pamopvip. Ya, pengamanan objek vital nasional. Ya, yang rasanya hari ini teman-teman Pamopvip sudah berjaga di situ, Bang. Berjaga, sangat serius. Ya. Dan itu menjadi tanggung jawab Komisi 3 di Polri. Betul, itu di kami itu Polri. Ya. Bagaimana kemudian mensinergikan ini antara TNI dan Polri? Rasanya kewenangan Polri diambil alih nih, Bang. Ya. Dengan konsekuensi tentu tidak seindah di gedung DPR, Bang. Ya. Tidak sedingin di ruang rapat orang-orang abang di kantor Senayan sana, Bang. Ya. Lebih dingin di Jumpa Tengah. Jumpa Tengah ya. Tapi mereka di sana kan akan berhadapan-hadapan di lapangan, Bang. Ketika proses, katakanlah ini proses transisi karena di 26 Desember abang bilang. Ada proses transisi di sana antara Polri dan teman-teman TNI. Kita belum tahu, Bang, apakah di TNI sudah dibentuk satuan khusus untuk kemudian pengamanan objek vital nasional ini, Bang. Jadi gini, apakah itu kemudian saling bertabrakan? Enggak, itu sinergi itu.
Jadi fungsi-fungsi kepolisiannya tetap jalan Tetap itu, jalan. ya kan? Misal pengawasan, pelanggaran hukumnya, penyeludupannya, oplosnya dan seterusnya. Tapi kalau objek vital pengamanan tadi sebagai TNI tadi itu fisik Dari ancaman. dari ancaman, kan tadi ancaman dan gangguan itu tadi. Karena tadi udah Bung Indo sampaikan, dengan drone aja tungtang gitu kan. Mesti siap kita. Nah, konteksnya itu. Agar tak ada lagi yang terbakar. Antisipasinya dalam konteks pertahanan. Antisipasi. Sehingga mestinya nggak ada lagi yang terbakar. Maka perlu pengamanan maksimal. Kan gitu ya. Tapi distribusi dan seterusnya, karena ini nilai ekonomi yang tinggi, rentan juga pelanggaran hukumnya. Contoh, berangkat dari sini kemari, tiba-tiba di tengah dioplos jadi ilegal. Nggak mungkin TNI. Polisi di situ penegakan hukumnya. Oke, kan penegakan hukum. Tapi begitu menjaga kayak SPBU, ini contoh nih betapa sinerginya. Mereka ada situ dua-dua. Yang si polisinya jaga tertib barisnya, antriannya, teman-teman polisi menjaga fisik SPBU itu agar aman, tidak ada ancaman apa-apa, karena sekali itu nanti terancam. Jadi sinergi saja. Ini bukan sesuatu yang kemudian saling bertentangan, tapi membuat sinergi lebih baik. Karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas menyatakan pengamanan objek vital nasional itu. Yang tadi di Polri itu belum ada di Undang-Undang Polri, baru ada Kepresnya Zamannya Presiden. Karena situasinya nggak ada yang jaga, diserahkan kepada Polri. Masuklah itu di Kabak yang membidangi kemasyarakatan. Jadilah di situ Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional. Gitu. Di sisi situ misalkan berapa sih kebutuhan masyarakat ke sana, berapa SPBU dari mana ke mana. Nah, itu menjadi wilayah yang dijaga secara distribusi atau ekonomi distribusinya tadi itu. Teman-teman harus care di situ kepolisian, karena di situ rentan juga pelanggaran hukumnya kan. Tapi menjaga, nggak boleh diserang, nggak boleh dalam konteks pertahanan. Wah, itulah objek militer yang bukan perang tadi kan. Selain perang tadi itu. Nah, maksud saya menjaga nadi negeri ini dengan lahirnya undang-undang itu, dan kemudian ada TNI, ada Polri, ada Pertamina, ini menjadi makin kekuatan yang utuh. Negara hadir dalam banyak perspektif gitu poinnya gitu. Gitu. Tapi memang kita berharap Bang Ica, apa yang tadi Bang Ica sampaikan bisa berjalan dengan maksimal di lapangan nanti kan. Tentu riak-riak pasti ada, Bang. Ya, itu biasalah itu. Ya kan, hari ini awak merasa penguasa di SPBU, tiba-tiba ada teman baru kan gitu kan, tidak bisa berkomunikasi dan bersinergi dengan benar. Tentu ini di Komisi 3 juga tanggung jawab Bang Ica kepada partner kerja Abang di Polri untuk kemudian mengkomunikasikan itu. Jangan sampai hadirnya ini juga membuat pertentangan baru di masyarakat gitu, Bang ya. Itu harus tetap kita ingatkan. Karena kita ambil contoh sederhana dalam konteks bencana alam Aceh, Sumut Sumbar ini. Lalu satu titik disebut SPBU yang menjadi distribusi nadi negeri ini supaya bisa bantuan berjalan. Ini nggak mungkin sendirian kan. Nggak mungkin, harus bahu-membahu, jabatan tangan, kolaborasi lah oleh semua pihak. Dan tapi undang-undang ini penting untuk membuat kepastian negara memproteksi objek vital nasional ini dari segala sudut pandang, kan gitu. Di situ dia. Lah memang Tribuners, ngomongin BBM, kita kemarin Medan terkepung, Bang. Kepung ya. Banjir di mana-mana, tidak bisa kemana-mana. Begitu aktif banjir surut, SPBU ngantri. Emosi kemudian meningkat. Yang tadinya mau ngantar anak sekolah nggak bisa, mau bepergian, mau cari barang nggak bisa. Rasanya ada jawaban lah atas keresahan kita hari ini, bahwa memperkuat tadi jalur distribusi kita, kekuatan pasokan energi BBM kita lewat menciptakan kilang-kilang baru, pendistribusian yang baik, hadir undang-undang TNI yang kemudian memberikan kewenangan TNI untuk menjaga objek vital nasional. Rasanya langkah itu sudah jalan lah ya, Bang ya. Tinggal kita menagih tadi Pak Purbaya. Bagaimana kemudian menghadirkan keadilan energi tadi. Keadilan itu juga dalam bentuk satu harga. Kalau dulu ada, saya dengar BBM satu harga di Medan sama di Papua sama. Nah, rasanya dengan mendekatkan kilang itu ke tempat terjauh,
otomatis kan juga memurahkan iya. harga kan Bang Ica. Anda betul, saya setuju tadi itu. Jadi waktu pikirannya Purbaya untuk menambah kilang-kilang baru itu, pasti pikirannya kan efisiensi ekonomi kita kan, dan kenaikan. Sehingga mestinya harga BBM kita turun, dan itu sudah dikatakannya. Mengapa menjadi sangat mahal? Sudah langka, distribusi sulit, mahal pula. Ya. Nah, berarti kan 3 sekaligus yang harus PR kita. Mestinya tidak langka, distribusi lancar, dan harga murah. Ya. Kan baru warga negara menikmati kedaulatan energi ini sebagai warga negara punya hak gitu, atau kedaulatan. Nah, contoh. Dan di masyarakat mesti harus dijelaskan. Ada contoh yang saling ekstrim ya. Waktu itu Kejaksaan Agung ketika menangkap satu kejahatan di soal distribusi ini, dikeluarkan kata-kata apa namanya itu oplosan. Oke? Gaduh dia. Padahal di dalam minyak ini ada banyak ditambahkan unsur zat adiktif gitu ya. namanya apa itu? Ya kalau kita dulu belajar di laboratorium Kimia kan lah, gitu kimia lah, ini kan. Jadi blended, ini masuk sini, tambah sekian, ini sekian, ini sekian, jadilah ini gitu ya. Di masyarakat susah menyebut ini. Kalau dibilang oplosan, udah tahu itu berarti nyampurin dan seterusnya. Padahal belum tentu itu benar. Itu satu ekstrim. Kemudian kalau kita ambil yang hari-hari ini, saya dengar itu sedikit di arah Lubuk Pakam sana, Deli Serdang. Ada 2 pom bensin, sama-sama nggak terlalu jauh jaraknya. Yang satu berisi full, yang satu enggak. Lalu masyarakat bertanya, loh kok ini kosong? Sama-sama Pertamina. Sama-sama Pertamina. Ternyata tangki yang tadi untuk menambung di bawah tanah ini semua tangki itu dicek oleh teman-teman Pertamina, banyak unsur airnya karena banjir. Maka bisa lah diaktifkan barang itu. Nggak mungkin dimasukkan itu, nanti bisa berdampak buruk pada kualitasnya. Tapi publik belum sempat terjelaskan nih, karena kan udah pergi, kok kosong, sana ada, kok sini nggak ada, nggak adil di Pertamina. Padahal ada hal-hal teknis yang membuat nggak serta-merta bisa itu diisi. bisa beroperasional. Bisa beroperasional, karena tadi bencana misalnya. Apalagi kalau sudah terendam, meskipun besok pagi kering, kan harus dicek juga sampai harus clear betul, jangan sampai begitu diisi ke kereta kita atau ke mobil kita batuk-batuk mogok pula kita, timbul masalah baru kan. Timbul masalah baru. Jadi memang di soal nadi energi tadi itu seperti darah, memang butuh mikroskop, butuh laboratorium untuk ngecek darahnya berapa, kekentalan berapa, begini, tensi naik berapa. Maka selalu kalau kita ke dokter terus pakai hitung tekanan darahnya normal, tekanan darah, tensi dia. Jadi nadi negeri ini pun BBM kita ini harus ditensi tiap hari. Begitu, itu poin saya tadi itu. Pertamina sebagai tokoh sentral di situ harus mentensi setiap waktu. TNI harus memastikan tidak ada ancaman terhadap ini kan begitu. Polri harus menjaga distribusi dan semua proses ekonominya berjalan baik dan lancar kan begitu. Jadi sedemikian rupa dia. Nah, pertanyaannya, ini aku tanya juga kita lah ini. Saya tulis juga di buku ini. Kalau begitu, perlu nggak satu perintah khusus untuk menangani penanganan bencana alam yang kayak gini? Cukup nggak dengan BNPB? Cukup nggak dengan Badan SAR? Nggak cukup. Kalau di China misalnya, itu ada semacam kayak rescue cepat. Jadi pejabatnya itu turun, bukan disambut untuk lihat ini halaman sama si korban. Tidak. Tapi dia pergi melihat tanggul yang jebol mana, kenapa jebol, berapa lama ini kita perbaiki. Kan jadi beda nih caranya. Bukan seremoni ya, Bang? Bukan angkut karung beras gitu ya. Itu udah stop itu. Udah nggak ada lagi itu. Gitu kan. Harusnya dia datang, apa kebutuhannya, berapa lama kita perbaiki ini, segera lakukan. Mana penyebab utama? Kalau tanggulnya yang jebol, oke, alat berat apa yang harus ditaruh, main di sini, selesaikan ini. Jadi pada sumbernya, hulunya. Nah, korban-korban ini kan hilirnya. Ini tetap diurus. Ada Kemensos, ada ini, uruslah ini semua. Tapi ada satu unit yang khusus dengan diskresi khusus untuk menangani penyebab. Contoh nih, kemarin aku lewat nih, tol Medan Tebing, yang sebelah kanan kalau dari sini kita. Itu kan karena ada sungai di situ, jebol di situ. Itu kalau diperbaiki nggak kemana sebulan kan. Sementara Nataru sudah di depan mata. Datang kita, oke, apa yang harus dilakukan?
saya cek, saya memikirkan sesuatu, ternyata saya cek ke sana, benar pikiran saya itu. Apa itu? Kan kalau tol itu kan selalu dua jalur ya. Dua jalur. Jadi sebelum nanti ini tempat 100 meter atau 200 meter sebelum amblas itu tadi dibuka jebol sana, ini kontraflow. Ya. Kontraflow dan buka di sini tutup arah ya, buka Bang. tutup arah masuk di sini. Siapa yang ngambil keputusan itu? Kan pemegang otoriter jalan tol. Ya. Dia turun. Nah, apakah Kapolda turun? Yes, karena nanti lalu lintas. Pengamanan kita minta ini buka tutup. Masuk di sini, amankan di sini, jalan. Itu soal hulu kan. Karena kalau itu kemudian nggak bisa lewat, ditutup mati, maka kembali masuk jalur yang dulu, amblas lah semua perbaungan, bengkel semua, maka macet kembali lagi lah ngantri macet total. Nah, taruh bisa menjadi terkendala. Nah, itu yang saya sebut di hulunya. Turun, ambil keputusan, pasang perbaiki, jalankan gitu. Meski tidak mudah ya. Ini hanya contoh yang tadi Tapi ada opsi cepat yang dilakukan. Ada opsi cepat. Dilakukan kontraflow, kemudian kerusakan segera diperbaiki kan gitu ya, Bang. Itu. Tapi perbaiki tadi kan butuh waktu. Ya. Tapi lalu lintas tetap jalan. Nah, itu maksud saya. Jadi siapakah yang harus melakukan ini kan gitu? Ya memang harus presiden langsung kan. Karena ini urusan yang super cepat. Bahwa dia tunduk 1 2 3 menteri, yes. Menteri PU ini mana, ini lakukan ini. Ini mana, ini lakukan gitu. Itu hulu kan. Tadi yang menyelesaikan apapun harus dilakukan negara untuk menyelesaikan masalah yang tadi nggak terduga itu. Kan ini nggak terduga, ini alam yang buat. Jadi harus dikeluarkan. Dan kita minta juga kepada aparat penegak hukum agar memberi juga ruang diskresi kepada teman-teman di Pemda, di Pemko atau di Pemprov, ketika dia sebut itu keadaan darurat atau bencana, tanggap bencana, ketika anggaran ditaruhkan di situ, maka mesti jangan ada ketakutan ini si ASN ini untuk mengeluarkan ini. Nanti bilang, aduh nggak sesuai peruntukan ini. Nggak boleh, karena situasi sudah dalam keadaan darurat gitu. Jadi teman-teman, tapi jangan pula main-main, Bang. Sebaliknya kita ingatkan, kalau kau bilang 20, jangan kau ambil 5, kan kira-kira begitu. Dua hal itu. Tapi maksud saya, semua punya perasaan yang sama secara cepat menyelesaikan ini. Kita khawatir, daripada aku nanti ditangkap, masuk aku kan gitu ya, Bang. Daripada golawak, bagus tidur aja. Itu nggak bisa juga, karena situasi kedaruratan itu tadi. Itulah yang hulu tadi. Kalau hilir tentu siapapun, nggak hanya negara, semua warga negara yang bisa membantu lah, semampu dia bisa, karena ini soal kemanusiaan. Itu cocok, Bang Ica. Sepakat saya dengan cocok kan? Nah, Tribuners, tadi yang kami diskusikan rasanya sudah ada di buku. Betul. Ini buku keberapa rupanya, Bang? Ini memang saking banyaknya Abang tulis ini udah lupa, Bang ya. Karena biasanya apa yang kutulis tuh kayaknya pas gitu, karena dari apa yang kulihat di lapangan. Ini kan kegelisahanku. Ini kutulis. Yang kemarin tuh kan yang ke-16. Ini yang ke-17. Ke-17 berarti. 17. Menjaga nadi negeri. Yang kalau subjudulnya itu membangun kesadaran untuk mengamankan objek vital nasional, migas, jadi BBM tadi itu ya, yang tahan guncang. Ini seolah-olah aku udah tahu nih, yang tahan guncang dalam arah astacita Presiden Prabowo Subianto. Nah, berkaca ini yang kau bilang itu, dari serangan drone di Abgaik ini, di Arab Saudi sana, pencurian minyak di Nigeria, hingga potensi ancaman di Laut Natuna. Jadi ini seru. Ancaman ini, kalau kau baca ini besok kau nggak bisa tidur juga ini. Jadi aku pun baru selesai tadi karena memang dari percetakan dan situasinya memang keadaan ini pas ini kita ingatkan, bukan apa-apa, harus kita jaga bersama nadi negeri. Kondisi hari ini membuat kita harus menjaga nadi negeri ini. Nanti Tribuners bisa dapatkan ini, nanti kami simpan di bawah sini. Tribuners tinggal DM ke kami atau menghubungi nanti nomor di sini, kami bisa suplai ke kawan-kawan. Betul. Jadi Tribuners bisa ikut membaca ini, menjaga nadi negeri. Sambil kita mengajak masyarakat untuk tentang sabar, tenang, dan bisa kita harapkan selesai bahu membahu. Dan Pertamina, tetaplah kau terdepan. Jangan khawatir, teruslah bekerja, karena akan di-backup seluruh warga negara dan aparat negara untuk memastikan selesai nadi negeri ini normal kembali. Tetap normal kembali. Baik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau daerah-daerah lain yang memang menghadapi bencana gitu. Ya, kita berharap Tribuners yang dituangkan Bang Ica dalam buku terbarunya ini bisa kita resapi, kemudian bisa menjadi pemantik kita untuk betul-betul menyadari bahwa ketahanan energi ini menjadi poin penting kita mau bersaing di
internasional, kalau kita masih berharap dari orang lain dan ketahanan energi kita juga tidak baik, lemah kita bang rasanya. Lemah kita rasanya. Dengan cita Pak Presiden Prabowo rasanya, Ya. dengan Bang Ica di Senayan, ada Partai Demokrat di sana juga di pemerintahan, rasanya kita bisa menjadi negara yang terbaik lah ya bang ya. Dan Dengan itu benar, kekuatan karena ini. asta cita itu kalau dalam satu kalimat swasembada atau membangun kedaulatan Ya. pangan, energi, dan air. dan air. Gitu. Tiga ini. Itu yang ada di pikiran Presiden Prabowo, asta citanya itu. Kedaulatan pangan, energi, dan air. Tiga-tiganya kita sedang dalam ujian yang berat. Dan karena itu semua kita harus sama-sama menghadapi itu dan ya bahu-membahu lah, kalau kata beliau, kolaborasi. Tribuners, terakhir Bang Ica, mungkin ada harapan kepada masyarakat Ya. Sumatera Utara khususnya yang hari ini sedang Ya. terdampak bencana, kepada teman-teman politisi khususnya yang punya mungkin jejaring, Ya. punya kemampuan material Ya. untuk membantu masyarakat, silakan Bang Ica. Ya, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada, kepada seluruh masyarakat yang sedang berjuang sama-sama kita menghadapi bencana ini, baik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan empati kami yang paling dalam, baik kami dari Partai Demokrat maupun dari DPR dan masyarakat Sumatera Utara. Kita berharap ini bisa kita selesaikan dengan baik dan cepat, dan meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga sahabat-sahabat saya dari Sumatera Utara. Kami ada 30 wakil rakyat di DPR RI dengan talenta masing-masing, dengan jejaring masing-masing, di dapilnya masing-masing, kita bahu-membahu, dan juga jejaring sahabat-sahabat di Aceh yang memang perbatasan tidak mudah dari Aceh, dari Banda Aceh, tapi lebih dekat dari Sumatera Utara. Seperti di tempat kami dari Besitang di Langkat menuju Tamiang ya. Itu juga sesuatu. Begitu juga di Sumatera Barat, begitu juga di tempat lain di Aceh. Jadi mari kita sama-sama bahu-membahu. Kepada sahabat-sahabat TNI Polri dimanapun Anda berada, teruslah bekerja. Pertamina 24 jam, Anda adalah andalan kita semua, memastikan nadi energi kita tetap terjaga dan kembali pulih dan normal. Kita berdoa, pray untuk Sumatera, mudah-mudahan semuanya segera berakhir dan kembali normal kembali. Begitu. Bang Ica, terima kasih banyak. Bertemu di Jumpa Tengah berikutnya. Tribuners, terima kasih sudah menyimak Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita menunggu Bang Ica dengan buku barunya atau dengan tematik barunya untuk kita bedah lagi di Jumpa Tengah berikutnya. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas.